Baju ini terlalu mudah rusak. Pura-pura apa? Kau jelas-jelas ingin dia membuka lebih banyak. Tapi tubuh orang ini lebih bagus daripada yang gimana racun Feng dulu. Lihat dia. Kenapa dia datang? General Pei biasanya tak sudi hadir pesta ibu kota. Terakhir kali karena Pangeran Jingan menggoda keluarga bawahannya. Pei Jin datang, langsung patahkan kaki sang pangeran. Sadis sekali caranya. Yang mulia tak menghukumnya? Siapa suruh bibinya permaisuri dan sepupunya putra mahkota? Setelah masuk militer, jasanya banyak. Bahkan pangeran keempat yang paling disayang harus menghindari gebrakan dia. General Pei. Perdana Menteri Shen juga datang. Juara ujian kerajaan di usia 16, 4 tahun jadi pejabat tertinggi. Kini posisinya di bawah 1 orang, di atas 1.000 orang. Kenapa dia datang ke sini? Bagus. Perdana Menteri Shen, kita selamat. Dia musuh bebuyutan Pei Jin. Hanya dia di istana yang seimbang melawan Pei Jin. Aku pasti mati hari ini. Yang mulia memanggilmu kembali untuk membangun kembali Kamp Chang'an. Jenderal sedang bersantai rupanya. Datang ke sini ikut pesta. Kenapa di istana tidak sibuk? Datang cari keramaian? Ataukah di istana ini, dengan atau tanpamu sama? Session masih tahu diri. Kurasa Jenderal Pei tidak punya. Kalau tidak akan menyadari bahwa di sini tak ada yang menyambut Jenderal. Sistem lagi menipu saya. Saya tinggal 7 hari lagi. Kalau tidak taklukkan dua pria utama takdir, saya akan dihapus. Benar-benar. Saling membenci. Wan-Wan lagi apa? Jangan kenali aku. Kakak, ada apa? Saya ingin pindah tempat duduk. Maka duduklah dengan saya. Kakak, kita duduk di sini. Nona Lin. Orang ini berbau darah. Bisa membuatmu tidak nyaman. Lebih baik duduk dengan saya. Sistem sialan. Saya sudah taklukkan 2 orang. Bersama-sama. Kamu baru kasih tahu. Dulu cuma pilih salah satu. Ini bukan duduk di tengah. Jelas duduk di kawah gunung berapi. Bukankah Jenderal Pei selalu tidak menghadiri pesta di ibu kota? Kenapa hari ini? Saya dengar disebutkan. Katanya pesta Putri Rowan. Sangat unik. Jadi ingin lihat sendiri. Kami biasanya cuma dengar musik. Jenderal Pei yang kasar begini. Pasti tak paham musik klasik. Kurasa, dia juga tak mengerti nuansanya. Kalau Perdana Menteri Shen ahli sekali, lebih baik tuan yang menari. Pasti lebih menggoda dari penari tadi. Tapi Wan-Wan suka... Kalau bukan karena posisiku tinggi, sebentar. Tak mau istana tahu, kami sudah berjanji nikah. Kalau tidak, orang ini... Perdana Menteri Shen, katanya dingin dan sulit didekati. Kok kalau pacaran jadi lengket banget? Meski aku suka di depan orang galak, di belakang manja, tapi Pei Jin bisa lepaskan dulu? Hari ini semoga para tamu pulang dengan puas. Puas. Itu untuk merayakan ulang tahun putri. Saya khusus menyiapkan sebuah lagu kecapi. Sekarang akan saya persembahkan. Pei Jin itu sudah kehilangan nurani. Terhadap tawanan perang, Chu selalu terima penyerahan tak bunuh. Dia malah bunuh ribuan wanita dan anak, dibakar habis. Perbuatan seperti ini, bedanya apa dengan barbar? Pantas kabarnya dia bawa sial sejak lahir. Sejak lahir sudah membawa sial bagi orang tuanya. Sekarang Jenderal Pei Senior pun mati kena sialnya. Bukan Pei Jin yang memimpin pasukan dan bertaruh nyawa di medan perang. Kalian bisa santai, makan minum di sini. Sekarang malah kasihan pada suku barbar. Habis makan ludahi piring. Kalian sampah, tak pantas mengomentarinya. Shen Linan, dulu ayahku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kau malah memanfaatkannya untuk menjebakku. Dia bersujud memohon padamu. Bukankah dia mati karena amarahmu? Kau menginjak nyawa keluarga gurumu sendiri sebagai batu loncatan. Kau pantas mati. Waktu eksekusi tiba. Eksekusi.
Shen Lin An. Dialah yang berniat menggelapkan dana perbaikan tanggul. Jika Sungai Kuning jebol, rakyat tak terhitung akan kehilangan tempat tinggal, mayat kelaparan bertebaran di mana-mana. Dialah yang pantas mati. Shen Lin An, kau tidak salah. Perdana Menteri Shen, puas menonton? Bakat bermain kecapi Nona Lin luar biasa. Bolehkah aku menikmatinya? Menikmati? Kupikir niatmu tidak tulus. Siapa yang tidak tahu Perdana Menteri Shen adalah orang yang kejam dan licik, bahkan bisa menghitung gurunya sendiri? Wan bukan. Pei Jin, meski kau seorang kasar, harus tahu batas. Wan, kau berani memanggilnya begitu? Namun General Pei membawa sial bagi keluarga. Sudah terkenal. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Shen Lin An, kau cari mati. Dua bencana ini, kok malah berkelahi? Kalian ngapain? Cepat berhenti. Aku suruh kalian berhenti. Tuli! Astaga! Dua orang sial ini ternyata nurut sama Wan. Tingkat suka keduanya 90%. Aku hampir selesaikan misi. Tinggal 7 hari lagi, jangan sampai gagal di ujung. Wan lelah ya. Istirahat dulu di belakang. Bagaimana kalau kutinggalkan satu? Wan, kalau mau lihat datang saja. Kakak di sini juga sakit. Tidak bisa, tidak bisa. Sekarang tingkat suka keduanya terlalu tinggi. Mana yang mau ditinggalkan? Aku takut sama keduanya. Kalau sampai mereka tahu, aku bukan satu-satunya, hanya salah satunya. Tingkat suka pasti jadi minus. Tinggal 7 hari lagi. Kalau begitu nyawaku, taruhannya. Kakak, Pei Jin, kamu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? kakak, aku sengaja datang minta maaf. Kamu selalu begini. Kamu datang tanpa bilang. Bagaimana kalau ada yang lihat? Kakak, aku takut kakak marah. Aku seharusnya tidak berkelahi dengan Shen Linan dan merusak pesta ulang tahun Rowan. Kamu tahu salahmu itu bagus. Kakak, kamu tidak tahu, Shen Linan itu orangnya. Di permukaan, berlagak seperti pria terhormat, tapi sebenarnya sangat licik. Dia di pesta tadi, terus memandangimu. Gara-gara kesal, aku jadi main tangan. Jangan asal ngomong. Masa sih Perdana Menteri Shen sampai begitu? Kakak, kamu tahu nggak? Aku sangat khawatir. Aku takut. Kamu tertipu olehnya. Sekali ingat itu, hatiku langsung sakit. Pei Jin, jangan begitu. Shen Linan si brengsek itu, pukulannya keras banget. Lian, tanganku sampai terluka. Hari ini aku lihat sendiri. Kamu yang mau mukul dia. Lagi pula, Perdana Menteri Shen itu kan cuma cendekiawan lemah. Kamu, Jenderal Pei, masa bisa sampai terluka olehnya? Lehernya yang ngeretin tanganku. Dia bukan cendekiawan lemah. Kakak, tanganku sakit. Tiupkan ya. Sudah tahu kakak paling sayang aku. Sudah, kamu cepat pergi. Ini kediaman putri. Jangan sampai ketahuan orang. Tapi malam ini, aku ingin tidur sama kakak. Pei Jin, jangan begitu. Selain Bibi dan Putra Mahkota, hanya kamu yang paling ingat aku. Mengirimkan baju musim dingin, menulis surat, mendoakan aku pulang dengan selamat. Kakak, kapan kamu mau menikah denganku? Aku... Luka di punggungmu sudah sembuh total? Sudah lama sembuh, berkat obat yang kakak oleskan. Kalau kakak tidak percaya, aku buka bajuku biar kamu lihat. Jangan buka, jangan... Kita belum menikah. Ini tidak pantas.
Jangan sampai kau terpengaruh buruk Putri Rowan. Kalau kau sampai suka punya kekasih pria seperti dia, aku bisa jadi gila. Jangan-jangan itu benar-benar wajah tampanmu? Sial. Jangan-jangan itu benar-benar Shenlinan? Peijin? Mungkin Putri Rowan mengutus orang untuk memanggilku. Cepat sembunyi. Jangan sampai dilihat orang. Sudah larut malam begini, kenapa Putri mengutus orang mencarimu? Postur tubuh orang ini tidak seperti pelayan. Kakak, jangan keluar dulu. Aku yang akan lihat siapa itu. Wan. Suara ini... Kok terdengar sangat familiar? Sial. Wah, si anak manis. Jangan salahkan kakak ya. Siapa suruh kalian berdua datang berbarengan malam ini? Lin An. Kenapa datang sebegitu larut? Wan. Apa kau sedang tidak enak badan? Tidak. Aku baru saja tidur sebentar. Lentera bunga yang cantik sekali. Ini untukku? Mari bicara di dalam. Lin An. Kamar ini agak berantakan ya. Ini lentera yang waktu itu tidak berhasil kudapatkan? Lin An, urusan kerajaanmu begitu sibuk. Kupikir kau sudah lupa. Hal yang pernah kau katakan, tidak pernah kulupakan. Wan. Maafkan aku untuk hari ini. Aku kehilangan kendali diri. Lin An, Jenderal Pei itu temperamennya buruk. Kalau nanti kamu bertemu dia, lebih baik kamu hindari dia. Aku tidak takut padanya. Hanya saja dia selalu tak sependapat denganku. Hari ini dia mengincarmu. Mungkin karena aku. Aku... Jangan takut, aku tak akan beri dia kesempatan menginginkanmu. Suara apa itu? Gawat! Peijin, apa kau keturunan kerbau? Dengan dosis segini, kau sadar kurang dari 5 menit? Tidak apa-apa. Mungkin angin. Angin? Peijin, jangan bangun ya. Oh, anak anjing susu Putri Rowan. Akhir-akhir ini dia suka main ke sini, tapi dia takut pada orang asing. Lin An, tolong cari Putri Rowan. Minta beberapa tulang untuknya. Aku tutup pintu dulu, biar anjing kecilnya tidak kabur. Pergilah. Aduh, nyaris mati kaget. Anak anjing kecil. Hari ini kamu istirahat saja di sini. Tidurlah yang nyenyak. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Pulang minta uang pada ayah. Peringatan, Inang harus segera memilih target strategi. Jika tidak, akan mati dalam 7 hari. Ayah! Bukannya bulan lalu baru memberi uang sebanyak itu? Kok sudah habis secepat ini? Anak perempuan, kok setiap hari nongkrong di rumah hiburan, tidak tahu malu? Ayah, Nanti bagaimana caranya menikah? Ibu, bantu aku bicarakan ke ayah. Minum-minum di rumah hiburan kenapa? Kalau anak kita tidak laku, masa wakil menteri keuangan seperti kau tidak sanggup menghidupi? Cepat, keluarkan uang. Istriku, kamu begini, sudah memanjakan Waner. Kita cuma punya satu anak perempuan. Kalau tidak memanjakannya, lalu memanjakan siapa? Ini, Anakku sayang, pakai untuk jajan. Kalau kurang, minta ke ibu ayahmu ini banyak uangnya. cukup tidak? Kalau kurang, ini masih ada 2 lembar lagi. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ibu. Di kehidupan sebelumnya, aku besar di panti asuhan. Tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Tak disangka di kehidupan ini, dengan takdir yang salah, aku malah punya orang tua yang sangat menyayangiku. Ayah, ibu,
Tunggu sampai aku selesai menjalankan strategi pada pria utamanya. Aku akan menemani kalian setiap hari. Waktu mendesak. Aku harus cepat-cepat putus dengan salah satunya. Cari beberapa lelaki kekar dulu untuk melindungiku. Langsung tunggu di tempat mereka pulang dari istana. Bos, yang kupesan kok belum datang? Sudah datang. Dengar-dengar General Pei, tadi malam tidak pulang ke kediamannya lagi. Jangan-jangan terlena di ranjang gadis cantik mana, sampai lupa pulang. Jenderal begitu terbuai oleh kecantikan? Jangan sampai terhalang. Urusan besar membangun Kam Chang'an. Perdana Menteri cukup peduli pada urusan pribadiku. Aku memang tak seperti Tuan Shen yang sendirian. Di sampingku bahkan tak ada yang peduli padaku. Setelah istana stabil, aku akan menikahi Wan Wan. Nanti kulihat kau si kasar. Masih mau bilang apa? Setelah Kam Chang'an dibangun, aku minta Yang Mulia nikahkan. Nanti kau akan sangat iri. Wan Wan, aku rindu padamu. Siapa yang menggunjingku? Lebih baik tinggalkan Pei Jin dulu. Dia paling tak tahan dipancing, kemungkinan besar saat ku katakan putus. Dia langsung balik ke perbatasan. Maaf sayangku. Aku harus bertahan hidup, jadi hanya bisa meninggalkanmu. Bos macam apa? Kusuruh dia cari yang kuat untuk melindungiku. Yang dia temukan semuanya? Bukan itu maksudku. Keluar, semuanya keluar. Ini depan istana kekaisaran. Dia seharusnya tidak akan berbuat sesuatu padaku. Yang Mulia, kasus kekeringan Qianan sudah jelas. Gubernur Qianan mengaku dia disuruh orang baru menggelapkan uang, menyelewengkan uang bantuan, menyebabkan puluhan ribu rakyat kehilangan tempat tinggal. Siapa yang begitu berani? Aku akan menghukumnya. Dihukum mati dengan ribuan potongan. Ja, Wakil Menteri Keuangan, Lin Pingan. Wakil Menteri Lin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Tuan Lin? Ayah Wan Wan, Shen Linan. Dia tak tiap kali ditahan kaisar, paling akhir keluar istana? Kenapa hari ini cepat keluar? Sudahlah, karena Shen Linan datang dulu, aku minta dia segera melamar. Sampaikan perintah. Bawa Lin Pingan ke penjara bawah tanah. Kepung kediaman Lin. Dilarang masuk atau keluar. Yang melanggar, bunuh tanpa ampun. Ya, Mustahil. Aku akan tanya kaisar. Yang Mulia sibuk sekali. Tak ada waktu untuk anak pejabat bersalah sepertimu. Gong-gong. Tolong bantu saya. Yang Mulia memerintah dengan bakti. Agar kaisar melihat kamu penuh bakti, mungkin akan menemuimu. Tapi kali ini, kasus Qianan terlalu besar. Manfaatnya belum tentu. Terima kasih, Gonggong. Pengingat hitung mundur. Jika Inang tak bisa dalam 5 hari menaklukkan satu pria utama, akan dihapus sepenuhnya. Benar. Sekarang tingkat kesukaan dua pria utama sudah capai 90%. Tinggal 5 hari hidup. Tak ada waktu. Meski ayah ibu baik padaku, tapi ini hanya dunia dalam sistem. Apa salahku? Minum-minum di tempat hiburan kenapa? Anak kita sulit menikah. Kamu wakil menteri keuangan, masa tidak sanggup menghidupi? Cepat, keluarkan uang. Ayah, ibu. Cukup tidak? Kalau kurang, aku masih punya 2 lembar lagi. Terima kasih, ayah. Yang Mulia, hamba Lin Tingwan mohon menghadap. Ayahku pasti tidak mungkin korupsi dan melanggar hukum. Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas.
Nona Lin, Anda sudah berlutut 3 jam. Ini turun salju. Bagaimana kalau jangan berlutut lagi? Datang lagi besok. Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Nona Lin, Wan. Itu Shen Linan? Ayah, Wan. Shen Linan. Kamu adalah Perdana Menteri. Kamu bisa membawaku menghadap Kaisar, kan? Wan. Beberapa surat yang dikeluarkan Gubernur Qianan memang memuat tulisan tangan Ayahanda Lin. Sekarang uang bantuan bencana belum ditemukan. Uang bantuan bencana saja belum ditemukan. Hanya dengan beberapa surat, langsung hendak menghukum ayahku? Ini jelas-jelas menjadikan ayahku kambing hitam. Apa kamu memang tidak ingin menyelamatkannya? Sekarang bertindak gegabah hanya akan membuatmu juga... Ya. Sekarang kamu adalah Perdana Menteri Shen, yang posisinya di bawah 1 orang di atas ratusan ribu orang. Untuk ayahku, seorang wakil menteri keuangan, menyinggung begitu banyak orang, pasti tidak sesuai dengan caramu. Sekarang aku adalah putri pejabat buronan. Apakah Tuan Shen juga akan menghukum matiku? Wan. Masalah ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kau harus... Wan. Pengingat hitung mundur. Sisa umur Inang 4 hari. Kalau Perdana Menteri Shen tak mau membantu, aku akan mencari cara lain. Aku tak bisa tinggal diam, membiarkan ayahku mati. Wan. Ada kabar dari istana. Kaisar telah memerintahkan Pangeran keempat dan Kepala Pengadilan Agung untuk menginterogasi Tuan Lin. Jika tuduhannya terbukti, mungkin... Bukankah Pangeran keempat selalu ingin menemuiku? Beritahu dia, besok aku akan mencarinya. Sekarang kau kerahkan pasukan untuk melindungi Wan. Tuan, persaingan antara Pangeran keempat dan Putra Mahkota untuk posisi penerus takhta sangat berbahaya. Anda terjun ke dalamnya demi keluarga Lin. Ini... Tuan Lin seumur hidup jujur dan rajin, tapi kini difitnah tak bersalah. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Tuan, Apalagi, dia adalah ayah Wan. Aku tak boleh membiarkan Wan terluka. Kakak, Kak, kemana saja? Aku langsung ke istana setelah dengar kabar. Peijin, aku mencarimu di kediamanmu, tapi kau tak ada. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti akan menyelamatkan Paman. Aku mau ke penjara bawah tanah lihat ayah. Bisa antar aku? Kumohon. Jangan bilang mohon padaku, Kak. Aku ini Peijin. Bukan cuma penjara bawah tanah. Mau ke istana kekaisaran pun, ku bawa kakak masuk. katakan, uang bantuan bencana kemana? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Wan, Ayah, kenapa ayah datang? ayah. Ayah, Ayah tidak bersalah. Mana mungkin ayah main curang? Uang bantuan itu untuk nyawa orang. Ayah sebodoh apapun takkan berani sentuh. aku tahu ayah. Tahan sebentar lagi. Akan kusegerakan. Bawa ayah keluar. Ayah mertua, tenang. Kami pasti segera selamatkan ayah. Hanya saja, ayah mesti sabar. Tinggal di sini lebih lama. Bukan General Pay. Ini Ayah mertua, ayah santai saja di penjara. Makan minum enak. Ada permintaan apapun? Suruh saja sipir penjara. Penjaga! Bawa Tuan Lin kembali ke sel.
Apa tadi aku salah dengar? Masa Jenderal Pei panggilku ayah mertua? Sudah dijelaskan semua? Lapor, General. Sipir penjara sudah diam. Mereka tak berani membantah lagi. Beritahu Kepala Pengadilan Agung. Kaisar menyuruhnya menyelidiki kasus, bukan untuk memaksa pengakuan dengan penyiksaan. Kalau diberani sentuh ayah lagi, meski cuma 1 jari, aku bakal bikin dia seumur hidup, nggak bisa pakai seragam pejabat lagi. Kakak tenang aja, semua ada aku. Cuma, ayahmu terpaksa nunggu lebih lama di penjara bawah tanah. Aku tahu. Dia nggak boleh dituduh korupsi dan melanggar hukum. Peijin, terima kasih. Kalau enggak ada kamu, aku bingung harus gimana. Urusanmu ya urusanku. Jangan nangis, Kak. Aku jadi sedih liatnya. Ini masih Jenderal Pei, yang biasa tegas dan garang di medan perang. Kayak Yama, Ayo, ayo pergi. Ada yang masuk ruang penyiksaan? Kenapa? Jenderal, ada yang datang keluar penjara bawah tanah. Kayaknya Perdana Menteri Shen. Apa kita masih perlu cari Gubernur Qiannan? Kita pergi dulu, jangan cari masalah. Aku mau balik ke kediaman Lin. Kakak, kediaman Lin sekarang sudah dikepung pengawal kekaisaran. Aku ada akal. Ayo. Wan-Wan sama Peijin bareng. Kakak, penjaga di sini sudah dialihkan anak buahku. Ayo, aku antar kamu masuk. Peijin, gimana kalau kamu nggak usah ikut masuk? Aku takut kamu ketarik masalah. Kakak kok sungkan sama aku? Ayo, aku antar kamu masuk. Kakak, pegang erat aku. Ketemu. Ini ayah mertua, barang yang kau cari itu? Wan, aku juga tak tahu kenapa di surat-surat itu ada tulisan tanganku. Aku tahu ayah. Ayah dan Gubernur Qiannan. Apakah ada surat menyurat lain? Aku tidak akrab dengannya. Hanya urusan dinas. Ada. Gubernur Qiannan mengaku, dia hanya menerima sebagian uang bantuan bencana. Tapi di surat ini, jelas tertulis semua uang bantuan telah tiba di Qiannan. Setidaknya ini bisa membuktikan. Ayahku difitnah. Ya, Bagus sekali. kakak. Aku sudah membantumu sebesar ini. Bukankah kau harus memberiku hadiah? Jenderal, Gubernur Qiannan tewas di penjara bawah tanah. Ayahanda. Jenderal Pei membawa pasukan tadi malam, masuk secara paksa ke penjara bawah tanah untuk menemui terdakwa Limpingan, kematian Gubernur Qiannan. Pasti ada hubungannya dengannya. Kalau aku mau bunuh orang, perlu ke penjara sendiri? Jika aku yang melakukannya, di penjara bawah tanah itu, tak akan ada yang tersisa hidup. Lalu kenapa kau ke penjara? Tidak bisa kukatakan. Jangan libatkan kakak. Tak bisa berkata kan? Kurasa kau berniat jahat.
Pei Jin membawa Wan Wan ke penjara. Jika pangeran keempat menyelidiki terus, Wan Wan akan jadi sasaran. Yang mulia, hal ini sangat mencurigakan. Bisakah Lin Pingan tidak dihukum dulu? Berikan saya waktu sebulan. Saya pasti akan selidiki kasus ini sampai tuntas. Dia ternyata menolongku. Nona. Kaisar memerintahkan kasus Qianan ditunda sebulan. Bagus sekali. Kamu pergi dulu. Baik. Sepertinya Pei Jin yang temui Kaisar. Si manis ini sangat membantu. Ayah untuk sementara tidak dalam bahaya. Aku masih punya harapan hidup. 3 hari. Awalnya mau dekati Shen Linan. Tapi sekarang Shen Linan sepertinya sudah benar-benar kusakiti. Si manis ini bisa diandalkan. Mungkin lebih baik dekati dia saja. Pei Jin. Pei Jin. Wan Wan. Barusan bilang apa? Tidak apa-apa. Kok Shen Linan? Bikin kaget. Hampir ketahuan tadi. Wan Wan. Aku sudah mohon pada Kaisar. Berikan waktu sebulan padaku untuk selidiki kasus Qianan. Ayahmu bulan ini akan aman. Ternyata dia. Berarti sebelumnya aku salah paham. Kamu juga tidak bersalah. Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Jika Wan Wan masih marah, aku rela dihukum. Wan Wan, lebih baik pakai ini untuk pukul aku. Perdana Menteri Shen yang ahli debat? Kok cara menghiburnya? Begitu canggung. Aku jadi pejabat sejak usia 16. Betapapun bahayanya situasi, takkan sebanding dengan sepatah kata Wan Wan yang buat Perdana Menteri Shen resah. Sekarang bukan waktunya lembek. Tinggal 3 hari lagi. Nyawa lebih penting. Aku harus buru-buru cari Pei Jin. Wan Wan, jangan percaya Pei Jin. Dia bawa kau ke penjara bawah tanah. Cuma buat tipu orang. Dalangnya paling mungkin putra mahkota. Aku tak percaya Pei Jin begitu. Baru berapa lama kau kenal dia? Berani kau jamin dia suci? Mana tahu dia cuma pura-pura. Di depanmu? Aku tahu. Mari kau lihat siapa dia sebenarnya. Pei Jin, berkat kau bawa orang ke penjara bawah tanah semalam, pandangan orang jadi buyar. Dengan matinya Gubernur Qianan, tuduhan bisa dialihkan ke Lin Pingan. Pei Jin sih nggak bakal bodoh sampai kolusi sama putra mahkota. Tapi aku nggak bisa biarin kau masuk mata Wan Wan. Maaf, kau harus kena getahnya. Maksudmu, pangeran keempat memalsukan bukti dan masalah ini dibebankan padamu? Karena panik? Kau bunuh Gubernur Qianan? Begitulah. Lagi pula sekarang sudah tidak ada saksi. Kau yang menangani kasus ini. Bantulah aku mengalihkan semua ini kepada si keempat. Lalu suruh Lin Pingan itu yang jadi kambing hitam. Bukankah kau suka gadis keluarga Lin itu? Setelah ayahnya mati, mau apapun kau lakukan padanya, bukan hal yang sulit. Biar ku peringatkan, janganlah kau berani-berani
mengincar keluarga Lin dan Wan Wan. Jasa perang keluarga Pei, ku persembahkan sendiri. Kalau kau tidak tenang, aku tidak keberatan mendorong Yang Mulia ganti pewaris. Baik. Kakak sedang memikirkan aku? Pei Jin, pembunuh Gubernur Qiannan, sudah ada petunjuk? Sukurong di perbatasan, belakangan mulai gelisah lagi. Sekarang bukan saatnya, pemerintah berguncang. Sebentar lagi, tenanglah Kak. Aku pasti akan mengungkap kasus ini sampai tuntas. Hari ini, leherku agak tidak nyaman. Kalau gitu, panggilkan pelayan untukmu. Kakak, hari ini, kau kurang bersemangat. Pei Jin, dulu kau tak pernah bohong padaku. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Hari ini kau ke barat kota? Tidak. Ada apa? Tidak ada. Aku ingin makan kue beras meledak dari toko keluarga Li di barat kota. Baik. Aku akan segera membelinya. Tunggu aku, Kak. Pei Jin, kau masih mau membohongiku? Aku tak mau memilihmu lagi. Perdana Menteri Shen, di istana sedang beredar kabar, musuh bebuyutanmu, Pei Jin, telah memihak putra mahkota. Bagaimana jika kau membantuku menghadapi putra mahkota? Dan aku membantumu menghadapi Pei Jin? Apa rencanamu? Asalkan Putri Lin Pingan tewas, Mari lakukan seperti kata Pangeran keempat. Kau mencari kematian? Jangan salahkan aku nanti. Entah bagaimana keadaan ayahmu di dalam penjara. Ibu, tenang saja. Jubah bulu rubah perak yang dikirim tadi malam, paha babi segar yang baru dimasak pagi ini, sekarang mungkin sedang menikmati Longjing sebelum Qingming sambil main catur dengan sipir penjara. Ibu, sebentar, pura-pura ajak aku. Masuk kamar untuk istirahat. Aku perlu keluar sebentar. Wan Wan, Kalian siapa? Kau baik-baik saja? Linan, bagaimana aku harus membalas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku ini? Oh ya, aku akan masak sendiri. Beberapa hidangan spesial untukmu, sebagai terima kasih. Jangan repot-repot. Lari cepat. Masakan ibuku sangat mengerikan. Terakhir ayah makan masakannya, terbaring 3 hari. Sekarang lari masih sempat. Wan Wan. Niat baik ibu tidak boleh disia-siakan. Aku tidak pilih-pilih makanan. Baiklah, akan kuperlihatkan padamu. Ayo, Linan coba masakanku. Terima kasih, Bu. Hati-hati panas. Baik. Enak. Ibu, apa ibu bunuh penjual garam? Siapa yang masak sup, asam, bau, dan pahit? Ayo, coba juga iga asam manis ini. Cicipi. Renyah di luar, lembut di dalam. Enak. Enak. Bagus.
Lina asal mana? Nanti aku belajar beberapa. Masakan khas kampung halamanmu. Aku berasal dari Wuzhou. Orang tua sudah lama meninggal. Belum menikah. Punya tanah warisan 20 hektar. Gaji tahunan. Aku cuma tanya-tanya saja. Masakan ibu mengingatkanku pada ibuku. Jika Linan mau, bisa anggap aku sebagai ibu angkat. Tidak. Jarang ada yang begitu menghargai masakanku. Sekarang aku masak beberapa lagi. Kamu pamer kemampuan apa? Kalau ini tersiar, bukan main omongannya. Keluarga Lin, meracuni Perdana Menteri Shen? Benar kan? Kakak angkat. Tidak bisa. Aku harus cepat hentikan ibuku. Kakak, Kak, ada yang terluka? Jenderal Pei, kenapa Anda datang? Ada pembunuh bayaran masuk ke kediaman pangeran hari ini? Untungnya ada Perdana Menteri Shen yang menolong. Untung Pei Jin sama sekali. Tidak melihat apa-apa. Kalau sekarang ketahuan, aku bahkan tak bisa hidup 3 hari. Ini salahku, gagal melindungi kalian. 16 penjaga Kamp Chang'an, sebuah kediaman saja. Tak bisa dijaga. Bisa membiarkan pembunuh menerobos. Pengepungan masuk ke kediaman Lin. Jenderal Pei memelihara. Sampah macam apa? Perdana Menteri Shen benar. Terima kasih telah menyelamatkannya. Untung kau begitu kebetulan ada di kediaman Lin. Hai kini ini tiba-tiba berubah sifat? Kebetulan, pembunuh ini juga muncul di kediaman Lin. Perdana Menteri Shen, bukankah Anda bilang gadis Lin yang hidup akan mengalami? Shen Linan? Jelaskan. Pembunuh itu asal menuduh. Itu juga kau percaya? Shen Lin An. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Tak mau lagi dibohongi. Semuanya keluar. Pembunuh itu dikirim pangeran keempat. Awalnya aku ingin memanfaatkannya untuk selamatkan paman. Dalangnya pangeran keempat? Bukan. Jenderal Pei. Seharusnya sudah tahu siapa dalangnya, kan? Putra mahkota. Dia ingin jadikan keluarga Lin kambing hitam. Kak, bagaimana kau tahu? Aku tak akan biarkan dia lakukan itu. Hanya sekarang, belum waktunya membongkar, waktu tepat untuknya. Putra mahkota kan sepupumu? Terkait kehormatan keluarga Pei. Kamu tega jatuhkan dia? Pada kolusi yang dibenci Perdana Menteri Shen, malah berkomplot dengan pangeran. Perdana Menteri Shen, rela lepaskan jasa besar ini? Cukup. Kakak, kamu marahi aku? Kedua orang ini tampaknya sangat patuh padaku. Aku hampir lupa. Mereka itu puncak kekuasaan Dacian. Siapa harus aku pilih? Jenderal Pei, barusan. Di depan Nona Lin belum puas bertengkar? Dilempar keluar. Mau lanjut denganku? Shen Linan, kau benar ingin dukung pangeran keempat? Kau datang sebagai utusan putra mahkota? Bahkan dana bantuan, berani korupsi, pantas disebut putra mahkota? Dulu ku gagalkan perang air. Putra mahkota kawal logistik. Pangeran keempat bakar separuhnya, hanya untuk halangi putra mahkota. Kamulah yang paksa keluarga-keluarga besar. Kumpulkan logistik. Shen Linan, di balik ketenaranku, ada jasamu. Aku bukan untukmu. Negara akan runtuh. Rakyat tak bersalah. Kaisar tak ingin lihat kita berdua akur. Tapi kini, aku tak mau turuti dia lagi. Aku ingin tarik kedua orang itu, semuanya. Kau, berani ikut denganku? Berani mengincar Wan-Wan? Mencari mati? Baik. Kita berdua bersatu. Mengacau segalanya.
Berani mengincar Wan Wan. Mencari mati. Perdana Menteri Shen. Kerjasama yang menyenangkan. Pengingat hitung mundur. Inang tersisa 2 hari hidup. Sekarang tinggal 2 hari lagi. Bagaimana? Lebih baik ku kejar 2 sekaligus. Selesaikan dengan cepat. Ragu-ragu berarti kalah. Nyawa yang utama. Masuk. Nona Lin, Jenderal saya mengundang Anda ke Menara Chunfeng. Ada hal penting perlu dibahas. Ini surat Perdana Menteri Shen untuk Anda. Hah? Shen Linan juga menyuruhku pergi ketemu teman di tempat yang sama. Fei Qin dan Shen Linan ternyata janjian di tempat yang sama. Mungkinkah mereka mengetahui sesuatu? Tidak mungkin. Kalau tidak, mereka akan langsung membawa pedang mencariku. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Pasti tidak mungkin bertemu. Kalau ketemu, paling-paling aku bolak-balik. Putuskan saja dengan senang. Rupanya bukan cuma kita berdua bisa menjadi sahabat karib. Orang yang kita cintai juga bisa jadi sahabat karib. Soal selera, cukup sama. Dia suka makan manisan dan kue ini. Terutama dari toko keluarga Li di barat kota. Orang saya juga begitu. Dia suka meneliti hal-hal baru. Tiap kirim surat, mereka suka menyelipkan manisan di surat. Bilang perbatasan serba kekurangan dan dingin, tapi manisnya di hati. Dulu penyakit lamaku kumat. Dia jaga aku sepanjang malam dengan jarum. Orangku itu sangat cerdas. Bisa ke medan perang ribuan li. Pandai beri strategi untukku, hancurkan musuh. Kebetulan, orangku itu berani dan cerdas. Berani bawa aku lompat dari tebing, meski dikepung pembunuh. Kalau terus dibahas, aliansi ini bisa bubar. Dia hampir sampai. Aku mau jemput. Pelayan toko itu aneh. Bilang, naik saja nanti tahu. Kamar yang mana? Tidak bilang siapa. Kakak, Wan Wan. Shen Linan. Ini apa? Aku yang harus tanya. Wan Kakak, Wan. kamu bilang apa? Ini salah paham. Celaka. Aku harus bagaimana? Bagaimana keluar dari situasi ini? Kakak begitu pengasih. Ikatan masa lalu. Semuanya cuma sandiwara? Bukan Peijin. Aku. Habislah, aku mati. Pekin sangat benci aku. Wan Wan mempermainkan kami berdua. Seenaknya. Kamu senang? Dengar penjelasanku. Aku. Bagaimana? Shen Linan juga benci aku. Apakah kesukaannya sudah hancur? Dengar penjelasanku. Aku punya alasan. Aku. Peringatan. Inang dilarang mengungkap keberadaan sistem. Jika tidak, akan dikenai hukuman. Percaya atau tidak kalian? Perasaanku kalian tulus adanya. Sungguh. Mana mungkin mereka berdua menerima aku menjalin hubungan dengan 2 pria? Shen Linan itu paling pandai berakting. Pasti kakak telah dibohonginya. Wan Wan hanya tergoda oleh Peijin. Asal dia sadar dan berubah, itu sudah cukup. Hari ini pasti hari kematianku. Asalkan kau putuskan hubungan dengannya, aku akan memaafkan masa lalu. Ah! Kakak? Kau pilih aku atau dia? Wan Wan. Kau pasti tahu pilihannya. Ini bukan pilihan. Ini pertanyaan mematikan. Tingkat ketertarikan mereka berdua kok tetap di 99%. Tidak bisa, tinggal selangkah lagi. Keduanya target strategi. Aku tak boleh menyerah. Aku ingin keduanya. Kakak?
Apa katamu? Wan, kau memang serakah. Kalian berdua sama-sama berharga di hatiku. Aku tak tega meninggalkan satu pun dari kalian. Karena kau harus memilih siapa? Maka aku yang pilihkan. Aku juga berpikir begitu. Hamba bermaksud meminang Putri Wakil Menteri Keuangan, Lin Tingwan. Mohon Yang Mulia berkenan menikahkan. Apa? Pujaan hati kalian berdua. Ternyata sama. Jenderal Pei dan Perdana Menteri Shen yang saling bermusuhan ternyata menyukai gadis yang sama. Bagaimana mungkin seorang perempuan menikah 2 kali? Benar. Tentu saja tidak. Aku dan Tingwan saling mencintai. Adapun orang lain, hanya khayalan belaka. Wan sudah lama berjanji menikah denganku secara diam-diam. Ada yang memaksakan diri ikut campur. Cukup. Kalian berdua adalah pejabat andalan kaisar. Mengapa harus bertengkar hingga muka merah? Hanya demi seorang perempuan? Yang Mulia, jika bukan karena Tingwan bertahan di kota Baye, aku takkan selamat di medan perang. Tingwan sudah lama berjanji menikah denganku. 3 tahun lalu, saat menyelidiki kasus, aku diserang pembunuh. Wan menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawa. Aku mengenalnya lebih dulu daripadamu. Siapa yang lebih dulu? Apa bedanya? Perdana Menteri Shen belum pernah dengar. Yang datang belakangan bisa mendahului? Lagi pula kau terlalu kaku dan membosankan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Wan? Bagaimana caraku menyenangkannya? Tak perlu engkau ketahui. Medan perang berbahaya. Wan menikahimu pun hanya akan jadi janda. Aku bisa mengalah. Setuju kau jadi selir. Aku jadi selir? Setelah ku buat kau cacat. Tahun depan di Cengbeng, aku dan kakak bersama-sama memberimu dupa. Aku tak takut padamu. 2 orang menteri terkasih, jangan terburu emosi. Ini bagaimana baiknya? Cepat pisahkan Jenderal Pei dan Perdana Menteri Shen. Aku benar-benar jenius. Asal 2 orang ini dibuat mabuk bersamaan. Maka aku bisa menaklukkan satu persatu. Lin An? Kenapa kau begini? Bukankah kau selalu anggun? Kok jadi seperti ini? Putra Mahkota suruh aku rusakkan hubungan Lin Tingwan dan Jenderal Pei. Kebetulan sekali, dia malah dengan Shen Linan terlibat rumit. Wan. Aku ada yang mau bilang. Kakak, Sayang, bukan kau yang kujanjikan. Jam 6 sore? Kok cepat sekali kau datang? saat sidang istana, dia berani pukul aku. Demi kau, ku tahan tak balas. Bukan. Kakak, aku sakit. Kok sampai wajahnya terluka? Lin An, jangan pukul wajah dong. Kita harus sayangi yang cantik. Lihat wajah sempurna ini. Rusakkan sayang. Kuingat saat keluar istana, di wajahmu tak ada luka sebanyak ini. Kakakku paling suka wajahku ini. Masa aku sendiri lukai wajahku? Kakak, jangan kau tipu oleh si munafik ini. Paging kau. Cukup. Kalian berdua pejabat penting negara. Kok masih seperti anak-anak berkelahi di istana? Nona, ini anggur persik pesananmu. Cicipi anggur buatanku. Ayo. Kakak, lihatlah. Ada apa? Wan, anggur ini. Anggur ini beracun. Lin An. Bagaimana dia? Tuan Sen keracunan racun cinta. Perlu orang yang menetralkan racunnya langsung.
Jika tidak, akan kelelahan dan mati. Wan, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Dia jelas sudah tahu sejak lama, anggurnya bermasalah. Anggur ini yang kusiapkan. Aku pasti harus bertanggung jawab. Aku tidak bisa menyaksikan Linan mati. Tidak boleh, aku tidak setuju. Anggur ini beracun. Sudah. Sekarang aku juga keracunan. Kamu harus bagaimana? Peijin. Aku tidak mungkin sekaligus menolong dua orang. Menetralkan racun, kan? Baiklah. Untungnya Yingsan tepat waktu mencari tabib dan membuat penawar. Kalian berdua hanya perlu berendam sebentar lagi. Maka racun akan hilang sepenuhnya. Tampaknya Perdana Menteri Shen lupa sebelumnya berkoordinasi dengan pengawal kayumu. Malah gagal dan rugi. Wan baru saja fokus menyelamatkanku. General Pei tidak melihatnya? Memang. Lagi pula kamu hanya akan menyusahkannya. Aku bilang kalian berdua sudah jadi ayam basah kuyup karena air dingin. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Kakak, dia seorang sarjana. Apa yang menarik? Lihat aku. Cepat keluar, jangan sampai kena flu. General Pei. Bahkan aku, seorang cendekiawan, Obatnya pahit banget. Kakak, suapi aku. Pahit. Kakak, cium aku dong. karena obatnya sepahit ini, biarkan aku yang menyuapi General Pei. Karena obatnya sepahit ini, biarkan aku yang menyuapi General Pei. General Pei masih lincah sekali. Tampaknya sudah sembuh. Wan, ayo kita pergi. Biarkan General Pei beristirahat dengan tenang. Kakak, kepalaku pusing. Dia menggangguku. Wan, ayo pergi. Lin An, Peijin memang demam. Aku agak khawatir. Aku ingin tinggal menemaninya. Aku, Shen Linan, dengarkan. Kakak malam ini akan tinggal menemaniku. Kalau kau ingin melihatku berbagi ranjang dengannya, aku tak keberatan. Aduh, Peijin. Apa yang kau omongkan? Aku hanya ingin menjagamu di sini. baiklah. Karena kau begitu bersemangat, aku tak keberatan tidur bertiga. Kau... Kalau bukan karena aku lelah hari ini, aku takkan pernah setuju pada hal absurd seperti ini. Mulutmu yang keras. Kenapa cepat sekali? Kakak, aku sangat kedinginan. Selimutmu selimuti aku. General Pei, kalau mau, ingin selimut, lebih baik tidur di sisiku. Kemarin General Pei, bukannya masih mau denganku? Tidur beradu kaki? Kok banyak banget urusannya? Kalian berdua kalau masih segar bugar, keluar aja berkelahi. Aku tidur sendiri.
Kakak juga mau pegang tanganku? Aku tahu dia ada di hatinya. Wan pastinya lebih suka aku. Tangan kakak lembut sekali. Biasanya nggak kelihatan. Telapak tangannya lebar banget. Tangan Wan cukup kuat. Tapi kenapa dia ada kapalan di tangannya? Tunggu dulu. Salah, tangan ini salah. Tanganku kotor. Aku tahu orang ini nggak bisa diam sedikit pun. Kalian, Hari ini salah satu mati, atau aku yang hidup. Wan, kamu pilih. Mau aku hidup atau dia mati? Pengingat hitung mundur. Inang sisa 1 hari hidup. aku lupa masih ada ini. Aku cuma sisa 1 hari untuk hidup. Salah 2 orang ini. Sering bikin masalah. Jangan hidup aja. Kita bertiga mati bersama. Pilih apa lagi? Nggak mau keduanya. Kalian berdua pergi dari sini. Pergi semua. Maaf Wan, aku salah. Aku nggak seharusnya ganggu tidurmu. Kakak, aku salah. Nggak seharusnya bikin kamu marah. Perhatiin dong aku. Wan, aku rela menunggu untuk dipilih olehmu. Kakak, aku tak akan rewel lagi. Kapanpun kau ingin memilihku, pilih saja kapanpun. Asal jangan tinggalkan aku. Tugas sialan ini setiap hari mengancam nyawaku. Berusaha 3 tahun. Akhirnya sia-sia. Lalu kalian, Peijin sedang sakit, kau temani dia dulu. Aku pulang dulu. Aku tidak tega. Lihat kau sedih begini. Shenlinan, jangan berkata begitu. Kediamanmu cukup jauh. Aku yang harus pergi. jangan nakal lagi. Pilekmu belum sembuh? Wan, aku bersumpah hidup ini hanya mencintaimu. Shen Lin An, kau tidak salah. Kakak, sejak saat itu, aku sudah memilihmu. Jika bukan Peijin, berjuang mati-matian di medan perang, kalian bisa duduk santai di sini, makan dan minum. Sudah begini, lalu tugasku. Seharusnya sudah berhasil, kan? Aku tidak perlu mati. Sistem, buka cepat tingkat suka. Aku lihat dulu. Umurku tinggal 1 hari lagi. Besok harus menaklukkan keduanya. Wah, Kedua tuan muda ini, kaya atau bangsawan, ternyata menyenangkan wanita yang sama dan belum saling cemburu. 2 pria melayani satu wanita. Entah harus bilang apa. Gadis ini pandai sekali. Atau kedua pria ini sangat toleran. Wan hari ini tidak enak hati. Jangan cari masalah. Jalan-jalan memang menyegarkan. Hari ini ada arak, hari ini mabuk. Hidup 1 hari, jalani 1 hari. Wan, Putri, Wan. Kamu kok di sini? Kemarin, guru musik Si dari Menara Chunfeng masih bilang padaku kalau dia merindukanmu.
Kebetulan sekali. General Pei dan Perdana Menteri Shen juga ada di sini. Bisa begitu harmonis. Menara Chunfeng, sarang pemboros terbesar di ibu kota. Guru Xia ini benar-benar merindukan, ingin bertemu Kak. Sepertinya Kak adalah pelanggan tetap. Sial, sial. Nilai kesukaan kedua orang ini jangan-jangan turun. Ada satu saja sudah cukup merepotkan. Lebih baik hadapi musuh dari luar dulu. Bagaimana kalau Kak ajak kami minum arak ditemani gadis? Yang kiri ini posturnya lumayan. Pinggang terlalu besar, bahu terlalu sempit, bentuk wajah tidak rata. Tidak sebagus postur General Pei. Kalau yang tengah ini, anggun dan bersih. Badan terlalu kurus, mata terlalu kecil. Tidak seelokan Perdana Menteri Shen. Lalu yang tersisa ini, Biasa saja, tidak menarik. Beda jauh sekali. aku bilang kalian berdua masih pilih-pilih di sini, iya kan? Kak. Ternyata guru musik Xi ini juga biasa saja. Kalau kamu ingin mendengar musik, lebih baik minta Perdana Menteri Shen yang main. Kalau dia ada di Menara Chunfeng, pasti bisa dipajang 1000 keping semalam. General Pei juga ahli menari dengan pedang. Beberapa tahun lalu di pesta ulang tahun yang mulia, tidak sempat melihat Jenderal menari pedang. Entah hari ini aku dan Wan Wan bisa menyaksikan pertunjukan? Kalian berdua mulai lagi, ya kan? Kakak Linan, aku salah. Tidak apa-apa. Adik Jin, kakak juga ada salah? Wan, kau benar-benar luar biasa. Tingkat kesukaan kedua orang ini kok tidak naik-naik ya? Jangan bilang keterampilan kalian berdua bisa buka tempat pijat. Hanya Wan Wan yang bisa dapat kesempatan dinikmati ini. Pelankan sedikit. Kakak, bagaimana kalau kita main permainan? Kakak, aku dan dia? Siapa yang lebih kau ingin makan duluan? Permainan apa ini? Tidak main lagi. Wan Wan, bukankah ini yang kau inginkan? Pengingat hitung mundur. Inang tersisa 1 shichen umur. Kok aku tinggal 1 shichen lagi? Mungkinkah dengan kedua orang ini, sampai tahap terakhir, strategiku baru berhasil? Tidak bisa. Kedua orang ini seperti serigala dan harimau. Tidak bisa dipercaya sedikit pun. Tidak ada waktu lagi. Aku harus cepat cari cara. Kakak tahu satu yang lebih seru. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Cepat sekali selesainya. Ternyata Jenderal dan Perdana Menteri juga tidak bisa. Ruan, tolong aku satu hal. Apa? Apa pembunuh bayaran untuk membunuh General Pei dan Perdana Menteri Shen? Kecilkan suara. Kuping mereka tajam sekali. Tidak bisa. Mereka berdua itu jagoan hebat. Aku bisa terbunuh. Kalian tadi kan
Baik-baik saja. Belum juga kesampaian. Sudah bosan cepat sekali. Ini cuma pura-pura dibunuh. Rowan, tolong bantu aku. Tolonglah bantu aku. Kalian ini sedang main apa? Tentu saja agar kamu bisa berbuat semaumu. Harusnya mulutmu ikut kubungkus. Kesempatan bagus. Bisa mabukkan satu ya satu. Peijin ahli bela diri. Obat pelumpuh kurang dosis, tak akan bisa melumpuhkannya. Ayo. Ayo, giliranmu. Minum yang banyak. Kakak, kenapa terburu-buru begitu? Kok belum datang juga? Araknya sudah habis. Jangan-jangan rencana penyelamatan heroiku ini gagal? Pengingat hitung mundur. Inang tersisa 10 menit. Kok tinggal 10 menit? Rowan ini bisa apa tidak? Tidak bisa. Aku harus pergi lihat, tak ada waktu lagi. Obat pelumpuh ini, efeknya cukup kuat. Kamu tahu ada obatnya, kenapa tetap diminum? Apapun yang kakak inginkan, akan kulakukan. Bahkan jika ini racun, aku rela menelannya. Prajurit mati. Putri Rowan menemani Wan Wan berakting, bahkan rela mengorbankan banyak. Bukan orang dari kediaman putri. Peijin, menara Chun Fengmu ini sepertinya takkan selamat. Bukan, kenapa pembunuhnya belum datang? Aneh. Aku sudah atur pembunuh bayaran. Wan, ada kabar angin di ibu kota. Di balik menara Chun Feng ada Peijin. Jangan-jangan mereka sudah tahu apa yang akan kau lakukan. Sial. Dua orang licik ini. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan agar persentase kesukaannya naik? Pengingat hitung mundur. Nyawa Inang tersisa 1 menit. Sudahlah. Siapapun yang kutangkap, jadi harus dicoba. Wan Wan, cepat pergi. Sudah sampai saat ini, jangan pura-pura tidak tahu, itu pembunuh bayaran palsu. Hati-hati. Jangan. Wan Wan! Wan Wan! Kalian cepat pergi. Biarkan aku urus di sini. Pulanglah. Disinilah rumahku. Tidak, aku tak mau pulang. Inang telah mengajukan untuk tinggal di dunia ini. Silakan pilih dalam 10 hari pria utama takdir yang mencapai 100% kesukaan terhadap Inang. Jika pilihan benar, Inang dapat tinggal di dunia ini. Wan Wan, kau sadar? Ada rasa tidak enak di mana? Tabib bilang kau keracunan. Tapi, racunmu sudah dinetralkan.
Siapa kau? Kenapa aku di sini? Wan. Pelayan. Panggil tabib. Wan, jangan takut. Tabib bilang, hanya sisa racun di tubuhmu yang belum hilang. Kehilangan ingatan ini sementara. Beberapa hari lagi pasti pulih. Pasti pulih. Barusan kau bilang, kau adalah tunanganku. Kita berdua sudah lama berjanji diam-diam, setelah tubuhmu pulih, aku akan datang melamar. Kakak, Barusan kau bilang, kau juga tunanganku. tentu saja. Kakak sudah lama berjanji akan menikahiku, bersamaku di hadapan paman. Semuanya sudah resmi. Dulu aku hebat sekali ya. Bisa sekaligus mendekati seorang Perdana Menteri dan seorang Jenderal besar. Kalau sampai ketahuan, bukankah aku pasti mati? Para pembunuh bayaran sudah ditangani semua. Nyali pangeran keempat. Ternyata di luar perkiraanku. Jika kita bekerja sama, kasus Kianan ini pasti akan kita bongkar habis-habisan. Sang putra mahkota tidak bersih, dia juga tak jauh lebih baik. Anjing terpojok akan melompati pagar. Kupikir, kau akan biarkan aku mati saat itu. Secara resmi, kau adalah pelindung Dacian. Secara pribadi, aku tak tega melihat Wan sedih. Kalau kau pikir bisa memanfaatkan ini untuk membuatku mengalah, kau salah besar. Kakak sekarang kehilangan ingatan. Siapa yang bisa menyenangkan hatinya? Kita lihat saja kemampuan masing-masing. Lihat ini, sikap telaten dan perhatiannya. Kok bisa sampai kena pipi? Aduh, hatiku berdebar. Pria setia yang lembut dan perhatian. Peijin kenapa ada di sini? Dia kan seorang jenderal besar. Aku dan Shen Linan, jangan-jangan langsung dibunuh di tempat. Wan. Tempat ini sepertinya kurang cocok ya. Lin An. Aku tiba-tiba ingat, ibuku juga suka kue dari sini. Bukankah kau masih ada urusan dinas? Bagaimana kalau kau pergi dulu? Aku mau beli untuk dibungkus. Baik. Wan tadi sudah makan banyak. Makan malam jangan terlalu banyak daging. Iya, tahu. Kakak, kebetulan sekali. Sial. Yang ini juga bikin hatiku berdebar. Bagaimana ini? Kau datang sendirian, kebetulan sekali. Ayo kita makan bersama. Menurut alur drama-drama itu, aku nggak akan harus makan 2 kali makanan yang sama, kan? Sudahlah. Aku tidak menggodamu lagi. Ayo, aku ajak kau dengan musik. Keduanya begitu baik. Bagaimana kalau aku pacari keduanya dulu? Hanya saja aku harus sangat berhati-hati. Jangan sampai ketahuan. Ibu, akhirnya aku kembali. Akhirnya bisa kembali. Syukur kau sudah kembali. Ini semua berkat putriku yang manis. Bintang keberuntunganku. Membuatku terhindar dari mara bahaya. Mulai sekarang uang sakumu tidak ada batasnya. Minuman anggur itu, silakan diminum sesukamu. Ternyata rasanya dicintai orang tua. Seperti ini. Berkat Linan.
ayahmu baru bisa dibebaskan dari tuduhan palsu. Wan, kita harus sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Itu tugasku. Semua itu kewajibanku. Ibu bilang aku belum bertunangan. Melihat Shenlinan dan ibu begitu akrab, aku sepertinya lebih dekat dengannya. Lin An, Wah, ramai sekali. Wah, Pei Jin datang. Aku datang mengucapkan selamat pada Paman, atas kepulangan yang selamat. Hari-hari ini, berkat bantuanmu. kenapa ayahku dan Pei Jin juga begitu akrab? Ayah ibu tahu, inikah aku yang menginjak dua perahu sekaligus? Ayo, Lin An, coba yang ini. Hari ini terlalu terburu-buru. Lain kali aku masak sendiri. Untukmu, masakan iga kesukaanmu. Baik, aku merindukan masakan ibu. ayo, Jin, coba yang ini. Anggur Nuer Hong asli. Tak seperti arak yang kau bawa ke dulu. Arak Zushan Bai itu kalah. Anggur New Erhong. Aku harus coba. Tidak mungkin, perahu ini, ayah ibukah yang menyuruhku menginjaknya? Seorang wanita tak boleh menikahi dua pria. Kalian berdua mau apa? Tunggu, perasaan ini kok sangat familiar. Sebentar lagi, jangan-jangan mau angkat gelas minum bersama? Ayo, mari kita bersulang lagi. Ayo, mari kita bersulang lagi. Sup pesananku kok belum datang? Aku lihat ke dapur. Ayo, kita minum. Ini, Pemandangan ini familiar sekali. Baru sadar? Kan sudah janji, tidak boleh muncul bersamaan di depan Wan. Jangan kira aku tak tahu niat jahatmu. Ingin diam-diam di depan ayah ibu mertua. Cari muka? Jangan harap. Kak, tadi di meja makan, kamu tidak makan. Ku sengaja belikan untukmu. Kamu pasti suka ini kan? Kamu sudah ingat semua? Belum. Kemarin aku lihat kamu makan banyak kue kastanya di Tianxianglo. Kenapa? Kamu tak ingin ingatanku pulih? Tentu tidak. Aku sangat senang. Bahkan jika hilang ingatan, kakak tetap mencintaiku. Tentu aku mencintaimu. Sialan Shenlinan, Suara apa itu? mungkin kucing liar. Ini kantong wewangian yang kujanjikan untuk Shenlinan. Ini kantong wewangian buatan kakak untukku? Hah? Kenapa di sini ada huruf An lagi? Tentu saja ini kubordir untukmu. Cuma, kuharap kamu selalu selamat. Baiklah. Selaka. Nanti aku kasih apa ke Shenlinan? Tunggu, masih ada Shenlinan? Peijing, aku ingin makan kue beras meledak di kota. Kue beras meledak. Setiap bohong pasti minta kue beras meledak, nggak pernah ganti alasan ya? Wan, aku lamar kamu sekarang ya. Sekarang, jangan. Aku belum siap. Wan, apa ada yang masih kurang dariku? Tidak. Linan, kamu sangat baik padaku. Hanya saja, aku masih belum pulih ingatanku. Kamu tak mau tunggu aku pulih ingatan? Wan, apa kau suka padaku? Suka. Setiap ketemu kamu, hatiku langsung senang. Hari ini kok banyak banget kucing liar. Atau mungkin juga anjing liar?
Wan. Aku ingin coba teh bunga buatanmu. Baik, aku ambilkan. Wan. Menurutmu, Lin An dan General Pei sudah menyelamatkan ayahmu. Hadiah apa yang pantas kita beri agar tulus? Hadiah terbaik adalah membagikan anakmu jadi 2. Kalau tidak bisa, aku putusin salah satu. Aku benar-benar tak mau alami lagi medan pertempuran waktu itu. Tapi putusin yang mana? Siapa yang datang duluan? Aku putusin sama dia. Kalau dua-duanya datang bersamaan, ya dua-duanya aku tolak. Tuan, ini surat Nona Lin untuk General Pei yang kuhadang. Bakar saja. Baik. Orang yang disukai harus diperebutkan. Aku ini sekaligus ditolak 2 orang. Aku yang ukir sendiri. Untuk hadiah ulang tahunmu, kalau mau hadiahnya, jawab dulu. Kenapa kemarin malam membatalkan janji? Lihat mereka berdua, tidak seperti menemukan sesuatu. Wan janji denganku kapan? Kemarin siang, Wan juga mengajakku? Jangan-jangan ingatannya sudah pulih secepat ini? Aku, Shen Linan, sial. Beijing kok datang? General Pei bawa pedang ke rumahku. Mau membunuh secara terang-terangan? Ini terlalu seru. Bukannya mereka musuh bebuyutan? Kok sering bersama? jangan pura-pura di sini. Kutanya padamu, kenapa mengubah hukuman buang pangeran keempat menjadi tahanan rumah? Gubernur Qiannan adalah kakeknya. Dibuang ke Lingnan, sama saja melepaskan harimau ke gunung? Aku akan biarkan dia hidup menemui kakeknya. Aku hanya akan biarkan mereka bertemu di bawah tanah. Pangeran keempat baru saja dicopot. Lalu mati di perjalanan pembuangan. General Pei, apa kau ingin memberontak? Dia tidak mati. Tidak akan hilang rasa benciku. Setiap kali aku ingat, waktu itu si pembunuh nyaris... Diam! Diam! Kau... Shen Linan, kau kotor. Ini kan ruang kerjamu. Kau malah cari wanita lain. Keluar! Apa maksudmu? Jangan-jangan mereka berdua punya hubungan yang tak ku ketahui? Tidak mungkin. Seribet itu? Berarti kau tersingkir dong? Orang sepertimu tak pantas bersaing denganku. Cepat pergi. Pergilah mengadu. Kakak ada di sini? Shen Linan, kau berani menghinanya seperti ini? Gunakan otakmu. Kau yakin mau berkelahi denganku di sini? Mana dia? Eh! Mana dia? Seperti anjing gila tiba-tiba melesat keluar. Aku selamat dari masalah ini. Mana? Tempat penting ini, siapa izinkanmu masuk? Tuanku, maafkan. Nenek He dari dalam istana menyuruhku mengantar teh.
Peijin. Kakak, kenapa kau di kediaman Perdana Menteri hari ini? Apa kau... Sudahlah, aku tak tanya lagi. Kau sudah tahu semuanya? Sial. Pantas Peijin tiba-tiba kabur dari ruangan. Rupanya hatinya terluka parah. Kakak, cukup sekali ini ya. Nanti hanya aku di sisimu. Tak perlu orang lain. Mana mungkin aku biarkan si cantik menangis? Kakak, hibur aku dong. Sebaiknya kau beritahu, Shen Linan mau jadi biksu. Kalau tidak, Jenderal dan Perdana Menteri Shen dalam masalah. Shen Linan, General Pei, jangan. Tuan tertular wabah bunga plum. Dokter bilang penyakit ini mudah menular. wabah bunga plum. Itu kan wabah dari Sepurong di perbatasan yang sedang mewabah. Shen Linan jauh di ibu kota. Dengan sehat walafiat, kok bisa tertular penyakit ini? Di kediaman ada seorang dayang, juga tertular wabah bunga plum. Dalang di belakangnya tak terungkap. Wabah bunga plum sangat ganas. Di ibu kota ada mata-mata Sukurong. Memang, kediaman Perdana Menteri ini bocor bagai saringan. Ambil tokenku, pergi ke lembah tabib ajaib, cari tabib Zhou ke sini. Jangan mati dulu. Kalau tidak, gimana hadiri pernikahanku dan Wan Wan? Jangan beritahu Wan Wan. Tenang saja. Aku tak akan buat dia ingat kamu. Kamu tadi malam kemana? Kenapa pura mabuk goda aku? Kemarin aku salah. Ada urusan mendadak. Beberapa hari lagi, aku ajak kakak pergi, bersantai di Gunung Barat ya. Kenapa tubuhnya berbau obat keras dan ada bau dupa khusus? Aku rasa pernah menciumnya. Kenapa tiba-tiba ajak ke Gunung Barat? Pergi pulang butuh hari, kan? Bagus, bisa lama di sana. Aku ingat, itu Shen Linan yang membuat dupa Chen Shui sendiri. Wabah bunga plum tak ada obatnya. Pasien awalnya demam tinggi, muncul bercak bunga plum. Jika parah, akan muntah darah, lalu meninggal kehabisan tenaga. Perdana Menteri Shen, sepertinya situasinya sangat berbahaya. Bagaimana bisa begini? Bukankah Linan baik-baik saja 2 hari lalu? Kakak, jangan pergi. Dia sedang sangat berbahaya. Kamu tak boleh masuk. Aku pasti akan cari orang untuk obati dia sepenuh hati. Apa kau tak percaya padaku? Aku Peijin bersumpah pada langit. Jika aku celakai dia, biarlah aku. Peijing, bukan itu maksudku. Jangan ucapkan hal begitu. Kakak, ada apa dengannya? Nona ini punya tubuh kebal penyakit, tak terpengaruh wabah. 100 tahun pun belum tentu ada. Aku malah bisa lihat saat masih hidup. Tidak. Aku tak setuju. Aku tak bisa biarkan kau ambil risiko lagi. Peijing, aku tak bisa biarkan Linan mati. Aku harus selamatkan dia. Biarkan aku masuk. Linan, aku tak banyak habiskan waktu bersamamu. Tapi melihatmu begini, entah mengapa, hatiku seperti disayat. Linan, Wan Wan. Kenapa kau cepat pergi? Linan jangan takut. Aku tentu akan hidup mati bersamamu.
Shen Linan, sia-sia kau biasa angkuh dan bermartabat. Kali ini kau pasti mati. Apa katamu? Pasukan pengawal kekaisaran mengepung kediaman Perdana Menteri. Shen Linan hendak dibawa pergi. Master Shi mengaku punya cara menyembuhkan wabah bunga plum. Jadi dia mohon izin Kaisar untuk membawa Tuan ke kuil Tao. Siapa Master Shi itu? Baru-baru ini muncul entah dari mana, seorang dukun keliling. Dia berhasil membujuk Kaisar hingga sangat dipercaya. Bahkan Kaisar khusus membangun sebuah kuil Tao untuknya. Pei Jin di mana? Jenderal Pei pergi ke Kam Chang'an, belum kembali. Bisa jadi Master Shi itu mata-mata suku Rong. Kalau tidak, tak akan begitu kebetulan. Lin An sama sekali tak boleh dibawa pergi. Shen Linan, hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang berani masuk paksa? Kaisar memang mengeluarkan dekret, memerintahkan Master Shi mengobati. Tapi saat ini Perdana Menteri Shen tidak boleh berpindah tempat atau terkena angin. Kalau begitu, silakan Master Shi datang ke kediaman Perdana Menteri. Oh, siapa ini? Bukankah ini Nona Lin yang tak setia itu? Perdana Menteri Shen tinggal hitungan hari lagi. Nona Lin pasti sudah mencari lelaki baru sejak lama. Kaisar sangat menghargai Perdana Menteri Shen. Menyuruh Master Shi mengobati juga karena khawatir akan pilar negara. Kau berani mengutuk Perdana Menteri Shen? Kau! Kaisar berbelas kasihan pada ayahku yang terseret kasus kianan tanpa bersalah. Dia sudah dipromosikan jadi Menteri Keuangan. Kau yakin mau melawanku? Nona Lin melawan perintah Kaisar. Kau kira Perdana Menteri Shen dan ayahmu masih bisa melindungimu? Pengawal! Ikat dia! Kak, kau baik-baik saja? Sial. Aku lupa wanita ini juga dekat dengan Pei Jin. General Pei, sekarang adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Perdana Menteri Shen. Wabah bunga plum pasti mematikan. Tapi kediaman Perdana Menteri sangat berkuasa, bisa mendatangkan tabib ajaib dari lembah tabib. Sudah kuduga, Jenderal pasti bukan tipe orang yang tergoda kecantikan. Ah, Tangan inikah yang barusan? Kau gunakan memukul kakakku? Jenderal, ampun. Jenderal, mohon ampun. Akan kulihat. Selama aku di sini, siapa berani menyentuh orang dari kediaman Perdana Menteri? Pergi. Pei Jin, untung kau di sini. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin tergores. Zirah tadi. Buruk! Tuan muntah darah. Nyawa Perdana Menteri Shen di ujung tanduk sudah tak tertolong lagi. Tidak. Lin An. Pengingat sistem. Tugas memilih pria utama takdir. Mulai hitung mundur 3 hari. Wan. Jangan mendekat. Biarkan aku tenang sendiri. Kau bilang kau sistem? Lalu apa tugas lainnya? Tidak. Semua itu tidak penting. Bisakah kau selamatkan Shen Linan? Inang dapat mengajukan penukaran hadiah dari misi sebelumnya untuk mendapatkan pil Tian King yang bisa menghidupkan kembali. Baik. Aku ajukan penukaran. Peringatan. Setelah penukaran, Inang akan kehilangan kesempatan hidup kembali ke dunia nyata. Jika gagal dalam misi saat ini dalam 3 hari, Anda tak bisa tinggal di dunia ini dan akan dihapus total. Aku yakin tukar dengan nyawa untuk pil Tian King. Mungkin teratai salju Gunung Langit bisa selamatkan Perdana Menteri Shen. Teratai salju dari wilayah barat. Paling cepat baru sampai besok malam. Bisakah dia bertahan sampai saat itu? Perdana Menteri Shen mungkin tak bisa bertahan. Lagi pula khasiat teratai salju juga belum pasti. Harus bisa. Jangan berkhayal setelah kau mati. Kakak akan terus mengenangmu. General Pei, Pei Jin. Aku sudah menutup meridian jantungnya. Hal yang paling mendesak sekarang
adalah mencari tahu racun apa yang menyerang Jenderal. Baru aku bisa berikan penangkal yang tepat. Nona Lin, komandan pengawal kejaksaan, baru ditemukan tewas di gang. Tak ada bukti lagi. Apa? Sistem, bisakah pil Tianqing netralkan racun Peijin? Tentu bisa. Aku ingin menukar satu pil Tianqing lagi. Kesempatan Inang hanya cukup untuk satu pil. Satu nyawa tukar satu nyawa. Inang hanya bisa pilih selamatkan satu orang. Harap pilih dengan hati-hati. Sistem, tolong aku ya. Atau kau biarkan aku tukar dengan hal lain juga boleh. Sistem! Aku cuma bisa selamatkan satu orang. Siapa yang harus diselamatkan? Harus bagaimana? Pil Tianqing cuma ada satu. Tak boleh ada yang terbuang. Lin An. Linan, kau sadar? Tidak. Peijin masih terluka di sana. Aku harus rawat dia dulu. Lin An. Kau istirahat dulu. Berdasarkan gejala Jenderal Pei, kira-kira racunnya ini. Nona Lin, kau yakin kebal racun? Tenang, terima kasih Tabib Zhou sudah coba obat. Siapa yang harus diselamatkan? Sistem, karena aku sudah di sini, katanya aku masih ada misi, berarti aku masih berguna kan? Maaf, peraturannya begitu. Kalau kau mau aku saksikan kematian mereka, lalu mengapa harus bawa aku ke dunia ini? Inang, kemajuan misi sebelumnya melonjak pesat. Hadiah keberlapaan yang diberikan padamu masih tetap ada. Selalu ada. Bisakah hadiah ini diberikan ke Peijin? Tidak bisa. Hadiah hanya untuk diri sendiri. Dan itu cuma menyelamatkan nyawa, tak bisa hilangkan penderitaan. Bukan racun ini. Coba lagi. Bukan. 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 Ini racun Wookiee. Nona Lin, Tabib Zhou bilang, kakaklah yang coba. Racun botol demi botol, baru temukan penawarnya. Wan, kau selamatkan aku lagi. Lin An. Peijin, Wan, apa kau merasa tidak enak? Apa kau merasa tidak enak? syukurlah. Kalian berdua masih hidup. Terima kasih kakak sudah mempertaruhkan nyawa. Wan, lain kali jangan mempertaruhkan nyawamu. Aku tak bisa melihat kalian mati. Hei, kalian berdua, apa memanfaatkan aku lupa ingatan? Untuk mempermainkanku? Ingatanmu kembali?
Aku... Kenapa Wan Wan tiba-tiba ingat? Jangan-jangan racun itu berpengaruh? Aku akan cari tabib Zhou. Aduh! Duduklah. Aku tahu penyebabnya. Mungkin karena sebelumnya, saat memberi Lin An pil Tian King, aku juga mencicipinya. Jadi sisa racun di tubuhku hilang. Kakak memberinya obat. Kenapa sendiri mencicipi? Kakak. Lain kali beri aku obat pakai mulut juga. Apa yang kau omongkan? Jangan bicara soal obat-obatan. Kalian harus selamat semua. Wan Wan, kami bukan sengaja mempermainkanmu. Hanya ingin tahu di hatimu siapa yang lebih kau cintai. Hanya ingin tahu di hatimu siapa yang lebih kau cintai. Aku memilih satu. Yang satunya akan rela melepaskannya? Tentu tidak. Wan Wan hanya memilih satu. Bukan berarti kami menerima hasil ini. Aku selalu mengira. Aku hanya menganggap mereka berdua sebagai tugas strategi. Sampai setelah kehilangan ingatan, baru kusadari dari reaksi naluriahku. Sistem, jika aku tinggal di dunia ini, bagaimana nasib Lin Tingwan yang asli? Dunia ini sebenarnya tidak pernah ada Lin Tingwan. Syukurlah. Jadi aku tak perlu khawatir mengambil alih hidup orang. Menurut jalur takdir yang ditetapkan, Hai Kintan Shindinan hanya satu yang benar-benar pria utama takdir. Yang lain akan menjadi antagonis. Berakhir sangat tragis. Lalu bagaimana akhir si antagonis itu? Berdasarkan perkiraan, Pei Jin akan dihukum mati ditarik 5 kuda. Shen Linan akan ditembus jantung ribuan panah. Kalau begitu, apakah mereka sekarang akan jadi antagonis? Kamu telah mengubah takdir mereka. Artinya, jika dulu aku hanya pilih satu, maka yang satunya akan jadi penjahat dan mati tragis. Syukurlah. Syukurlah dulu pilih keduanya. Lin An, kenapa datang sangat malam? Kakak. Aku akan berangkat perang. Kakak. Aku akan berangkat perang. Tiba-tiba sekali, Sukurong membantai 3 kota perbatasan. Pei Jin harus segera berangkat. Pasukan Sukurong kali ini datang dengan ganas. Kakak. Tunggu aku pulang ya. jarang melihat Pei Jin tampak cemas seperti ini. Tampaknya pertempuran kali ini sangat berbahaya. Baik. Aku tunggu kamu pulang dengan selamat. Tidak. Jika aku tidak bisa kembali, Sis, jangan bicara hal sial seperti itu. Ini yang kumohon untukmu dengan berlutut dari kaki bukit sampai puncak kuil Huguo. Dulu aku tak pernah percaya hal-hal ini. Tapi demi kamu, aku rela berdoa pada langit, memohon keselamatanmu. kakak. Tunggulah aku pulang. Nanti aku akan menjemputmu dengan tandu megah. Baik. Jagalah dia baik-baik. Tak usah kau ajari aku. Dengan ini, kau bisa mengerahkan semua kekuatan yang kukumpulkan di perbatasan. Lebih baik kau kembali hidup-hidup. Terima kasih. Wan. Kembalilah ke kamar. Malam sudah larut, anginnya dingin. Kamu juga dapat. Aku memohon pada langit. Agar kamu selalu dilindungi. Wah, Wan, kamu hebat sekali. Sejak kamu mengambil alih menara Chunfeng, bisnis sarang pemboros ini semakin berkembang besar. Tentu saja. Bisnis lain mungkin tidak bisa, tapi urusan hiburan ini, aku sangat ahli. Kenapa akhir-akhir ini tidak melihat Perdana Menteri Shen? Pei Jin memenangkan pertempuran besar, sebentar lagi dia kembali kan? Kaisar baru naik tahta. Dia sebagai menteri penasihat, sibuk sekali. Pei Jin akan kembali ke ibu kota 3 hari lagi. Hei, di ceritamu itu, akhirnya dia pilih siapa? Inang telah memilih pria utama takdir.
Selamat, dia bisa tetap di dunia ini. Dia memilih